Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, semester 1 dengan mata kuliah akhlak akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akhlak Bermasyarakat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Roslinda sebagai pemateri pertama dengan NIM 1052551103921. Dan saya pemateri kedua atas nama Fahrul dengan NIM 1052551102921. Dan saya pemateri ketiga nama Muhammad Saleh dengan nomor induk mahasiswa 1052511055421. Dan saya atas nama Nurazi Syam dengan NIM 1052551104721. Baiklah, itulah tadi nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ada baiknya jika kita memulainya dengan membaca ayat suci Al-Quran, yang kemudian akan dibacakan oleh saudari Nurazi Syam. Kepadanya, saya persilahkan. Baiklah, saya Nurazi Syam akan membacakan Quran Surah Al-Munafikun ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Shadaqallahul azim. Baiklah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Nurazi Syam. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akhlak bermasyarakat. Adapun ruang lingkup dari materi kami, yaitu akhlak bermasyarakat, meliputi bertamu dan menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan masyarakat, pergaulan muda-mudi, serta ukhuwah Islamiyah. Bertamu dan menerima tamu. Islam memberikan tuntunan bagaimana sebaiknya kegiatan bertamu dan bagaimana menerima tamu. Untuk yang bertamu, sebelum memasuki rumah seseorang, hendaklah yang bertamu terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah, sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallamu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.
Quran Surah An-Nur ayat 27. Adapun adab meminta izin antara lain yang pertama, memberi salam, kemudian meminta izin. Yang kedua, memberitahu nama, sifat, dan kedudukan. Kemudian yang ketiga, meminta izin sebanyak 3 kali. Kemudian, jangan mengetuk pintu dengan keras. Lalu, menjauh dari pintu ketika meminta izin. Dan yang terakhir, jika tuan rumah memerintahkan untuk pulang, maka pulanglah. Kemudian, untuk menerima tamu. Jika tamu datang dari tempat jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal 3 hari 3 malam. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjamu tamu lebih dari 3 hari nilainya adalah sedekah. Selanjutnya, hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya tetangga yang baik adalah salah satu dari 3 hal yang membahagiakan hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang membuat bahagia seorang Muslim adalah tetangga yang baik, rumah yang lapang, dan kendaraan yang nyaman. Hadis riwayat Hakim. Kemudian, pentingnya hubungan baik dengan tetangga. Berkali-kali malaikat Jibril memesankan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangganya, sampai-sampai beliau mengira bahwasannya tetangga akan mendapatkan warisan. Beliau bersabda yang artinya, selalu Jibril memesankan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai aku menduga bahwasannya tetangga akan menerima warisan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga. Minimal hubungan baik dengan tetangga itu diwujudkan dalam bentuk tidak mengganggu atau menyusahkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar, jika engkau memasak guli, perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu dan berilah mereka sepantasnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya saya selaku pemateri kedua, hubungan baik dengan masyarakat. Adab bergaul dalam masyarakat. 1. Adab bergaul dengan yang lebih tua. Islam mengajarkan bahwa setelah kita menghormati kedua orang tua dengan penuh kesayangan dan mendoakannya, kita pun dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang tua lainnya dengan penuh hormat dan sopan santun. Karena bagaimanapun mereka adalah merupakan generasi pendahulu kita yang mewariskan kebudayaan kepada kita sehingga kita dapat menikmati hasil perjuangan mereka. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, sebagian tanda memuliakan Allah adalah menghormati orang Islam yang telah putih rambutnya atau tua. Hadis riwayat Abu Daud. Poin kedua, adab pergaulan dengan orang yang sebaya adalah amat penting. Karena dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kita tidak luput dari kesulitan. Dan dalam mengatasi kesulitan itu akan lebih cepat teratasi apabila kita banyak mendapatkan pertolongan orang-orang yang sebaya dengan kita. Karena sama-sama merasakan nasib yang sama berdasarkan keseimbangan pengalaman, pengetahuan, usia, dan lain sebagainya. Manusia itu tidak akan dapat dengan sempurna tanpa ada pertolongan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matti'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wa akhfid
janahaka lil mu'minin, yang artinya, dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hijr ayat 88. Selanjutnya, adab bergaul dengan orang yang berbeda agama. Terhadap orang yang berbeda agama pun kita dianjurkan untuk bergaul dengan baik, karena pada dasarnya mereka pun sama-sama manusia yang tidak berbeda dengan kita. Asal kejadian mereka sama dengan kita. Yang membedakan antara kita dengan orang yang berlainan agama adalah ketakwaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Selanjutnya, adab berpakaian. Pakaian itu dikategorikan ke dalam dua fungsi, yaitu A. Berpakaian berfungsi sebagai penutup aurat. B. Sebagai perhiasan memperindah jasmani manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. selanjutnya adab memandang. Dalam masalah adab memandang, dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Selanjutnya, adab berbicara. Sebagai seorang mukmin, hendaknya senantiasa membicarakan hal-hal dan masalah-masalah yang membawa kemaslahatan hidup.
Cara kita berbicara juga dengan cara yang benar, artinya menggunakan sopan santun berbicara, serta tidak boleh berbicara di hadapan lawan dengan cara ngotot. Selanjutnya, adab makan dan minum. Adab dalam makan dan minum antara lain: A. Bila hendak makan membaca basmalah. B. Tidak boleh makan dengan tangan kiri. C. Tidak boleh makan minum sambil berdiri. D. Tidak boleh mencela makanan. E. Tidak boleh menghembus minuman. Selanjutnya, kewajiban sosial sesama muslim. Adapun kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya: 1. Menjawab salam. 2. Mengunjungi orang sakit. 3. Mengiringi jenazahnya. 4. Memenuhi undangannya. 5. Menjawab ketika orang bersin. 6. Memberi pertolongan ketika dimintai pertolongan. Selanjutnya, toleransi agama. Islam mengajarkan bahwa kita untuk bertoleransi, yaitu menghormati keyakinan umat lain tanpa memaksa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Kalau berdialog dengan mereka, hendaklah dengan cara yang baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Tidak boleh menghina agama dan keyakinan mereka. Baiklah, saya selaku pemateri ketiga akan membawakan materi tentang pergaulan muda-mudi, mengucapkan dan menjawab salam. Islam mengajarkan kepada sesama muslim untuk saling bertukar salam apabila bertemu. Salam yang diucapkan minimal adalah Assalamualaikum. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya menjadi wajib. Bila bertamu, yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah yang bertamu. Salam tidak diucapkan hanya saat saling bertemu, tapi tatkala mau berpisah juga. Jika dalam rombongan, baik yang mengucapkan dan maupun yang menjawab salam, boleh hanya seorang dari rombongan tersebut. Pria boleh mengucapkan salam kepada wanita dan begitu pun sebaliknya. Berjabat tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika kepala seseorang di antara kamu ditusuk dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi. Dari hadis tersebut, seseorang pria tidak boleh berjabat tangan dengan seorang wanita yang bukan istri dan bukan mahramnya. Begitu pula sebaliknya. Salah satu hikmah larangan tersebut adalah sebagai tindakan preventif dari perbuatan yang lebih besar dosanya, yaitu perzinahan. Khalwah adalah berdua-duaan antara pria dan wanita yang tidak ada hubungan suami istri, yang tidak pula mahramnya, tanpa ada orang ketiga, dan larangan berkhalwah adalah tindakan pencegahan supaya tidak terjatuh ke lembah dosa yang lebih dalam lagi. Demikianlah pemaparan dari materi ketiga, yaitu pergaulan muda-mudi. Kita lanjutkan ke pemateri yang keempat. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai pemateri terakhir akan memaparkan materi tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah istilah yang menunjukkan persaudaraan antara sesama muslim di seluruh dunia. Tanpa adanya perbedaan, persebaran seiman ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Kedua, menegakkan dan membina ukhuwah Islamiyah. Supaya ukhuwah Islamiyah dapat tegak dan berdiri kokoh, diperlukan 4 tiang penyangga ukhuwah Islamiyah, yaitu yang pertama ta'aruf, kedua tafahum, ketiga ta'awun, keempat tafakul. Selanjutnya, memelihara ukhuwah Islamiyah. Ada 6 sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk memelihara ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, memperolok-olokkan orang lain.
Kedua, mencaci orang lain dengan gelar-gelar yang tidak disukai. Ketiga, berburuk sangka. Keempat, mencari kesalahan orang lain. Kelima, bergunjing. Dan yang terakhir, yaitu mencaci orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu dari uraian yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, senantiasa memperhatikan tata cara dan sumber hukum Islam dalam bertamu ke rumah tetangga, baik yang jauh maupun dekat. Begitu pula ketika ada tamu yang berkunjung ke tempat kita, kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Terlebih tamu itu datang dari daerah yang jauh. Kita harus menjaga hubungan dengan mereka. Selain menjaga hubungan baik dengan tetangga, kita juga harus menjaga hubungan baik di dalam bermasyarakat dengan memperhatikan etika atau tata cara kita bergaul di lingkungan masyarakat, seperti adab bergaul dengan orang yang lebih tua, adab bergaul dengan yang sebaya, adab bergaul dengan yang lebih muda, adab bergaul dengan yang beda agama, dan sebagainya. Memperhatikan kewajiban kita terhadap muslim lainnya, dan selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dengan selalu memacu dan memupuk tali silaturahim antar sesama. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang akhlak bermasyarakat. Sebelum saya tutup, kiranya ada sedikit pesan dari kelompok kami yang kami kutip dari Ibnu Qayyim, yaitu agama itu sendiri secara menyeluruh adalah akhlak. Barang siapa yang mengungguli dirimu dalam akhlak, berarti ia mengungguli dirimu dalam beragama. Silahkan maknai pesan tersebut. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.